ditusuk oleh Mr. Erik Saputra dan Sandik di posisi yang keempat. Namun posisi pertama untuk kelasnya sendiri di tikungan yang double left hander atau double tikungan kiri di sini masih memimpin Iwan di sini. Coba untuk memimpin race-nya. Mereka memiliki 8 putaran untuk dibalapkan ya. Jadi ada 8 putaran, kurang lebih per satu putaran mereka akan balap under 2 minutes. Jadi kurang lebih 10 sampai 11 menit atau sampai maksimal 14 menit untuk mereka melakukan balapan sampai pada lap yang terakhir. Oke, tikungan ke-10 sekarang. Seorang Iwan mempertahankan posisinya dari Chalman. King Chalman mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Namun ada Mr. Erik Saputra juga yang memperkecil ketertinggalan di sana. Terlihat Sandik yang nge-push memperkecil ketertinggalan di tikungan. Terlihat dia akan balapan bersama dengan para pembalap 1000 cc. Namun faktanya adalah dia menggunakan motor 600 cc di kelas yang berbeda. Di-push lagi di tikungan, di speed langsung Mr. Erik Saputra down the inside. He get the second place for his class. Nah, second place, posisi kedua didapatkan oleh Erik Saputra bersama dengan Erwan. Namun Chalman untuk fight back, tidak dikasih. Akselerasi yang sangat baik menuju tikungan 15 dan 16 oleh Mr. Erik Saputra di sini. Number 77 looking fine in there. And Chalman Susanto number 288 atau 288 mencoba untuk mengejar seorang Mr. Erik Saputra. Iwan CMS di sini masih memimpin balapan dan sedikit Willy control dari seorang Chalman turun di posisi ketiga. Sandik stays on the P4. Lihat di track lurus, seorang Sandik ketinggalan, tapi di pengereman dia langsung left braking untuk memperkecil ketertinggalan kepada pembalap yang di depan. Tidak ada salahnya kalau dia menginginkan untuk mengejar pembalap di depan. Tidak ada salahnya. Ya, mungkin dia memiliki target tersendiri, dia memiliki patokan tersendiri, dia memiliki sebuah tujuan yang dia ingin kejar, silakan saja. Namun di sini patut kita ketahui bersama bahwa ada 2 kelas yang dibalapkan secara bersamanya, yaitu Superbike 1000 bersama dengan Super Sport 600 komunitas. Race yang pertama, besok akan ada Super Pole dan juga race yang kedua untuk beberapa kelas. Dan ini dia memasuki tikungan blind crash menuju dengan tikungan 9 dan 10. Tikungan ke-10 is waiting. Tikungan Pertamina tepat di bawahnya Bukit 360. Tikungan ke kanan ini dia Iwan CMS masih memimpin. Gapnya lumayan jauh, kurang lebih 0,8 detik. Di saat yang bersamaan Sandik mengejar seorang Chalman. King Chalman dikejar oleh seorang Sandik. Erik Saputra mencoba untuk mengamankan sebuah posisi di posisi kedua. He's trying to save the position at the second place of this race. Oke, masih melihat di sini 7 lap tersisa. Para pemirsa yang berada di rumah dan langsung berada di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Iwan CMS di sini nomor 167. Tikungan ke-16, ambil bagian luar. Great racing line, fair enough. Tapi Sandik sudah mulai memperkecil ketertinggalan kepada Chalman yang ada di depannya dia. Menggunakan motor CB600 dan memperkecil ketertinggalan kepada pembalap yang menggunakan menggunakan Yamaha R1. Sedikit wheelie dari Mr. Erik Saputra. Namun begitulah dia, power dari motor 1000 cc inline 4 cross plane engine. Oke, dari dalam kita masuk lagi. Masih melihat pergerakan dari Chalman Susanto untuk mengejar seorang Erik Saputra. Top speed yang tertinggi, tercepat dicapai oleh seorang Iwan Setiawan, 263 km per jam. Di sisi lain, ini other hand, ada Erik Saputra 250 km per jam dan Chalman Susanto hanya mencapai 235. Sandik 228, tidak terlampau jauh dari Yosep Kurniawan dan juga bahkan Imkomang Yudana yang mendapatkan 131. Mungkin Imkomang Yudana berada di kelas 1000 cc sama dengan seorang Roni Subiakto, tapi Roni Subiakto mungkin ada sedikit pengaruh dari komunitas 250 cc di mana dia tadi crash. Dan Roni Subiakto sekarang berada di pit lane. Oke, masih memimpin di sini seorang Iwan CMS, disusul oleh Mr. Erik Saputra number 77. Ada seorang Chalman juga yang mengejar di sana. King Chalman is trying to get closer. King Chalman is getting more comfortable, mulai lebih nyaman memasuki sektor yang terakhir. Mr. Erik Saputra harus berhati-hati karena memasuki beberapa lap terakhir akan ada ruang untuk Chalman apabila dipertahankan. Sandik juga lagi dan lagi saya harus menginformasikan kepada kalian, kita semua, bahwa dia berada di kelas yang berbeda tapi mengejar pembalap dengan 1000 cc.
Memasuki T1 ke-17 lagi-lagi dan lagi Erik Saputra akan fight nampaknya dengan Chalman. Chalman mulai mendekatkan posisinya ke seorang Erik Saputra. Apabila mendapatkan slipstream maka akan terjadi overtaking maneuver. Sedikit wheelie control lagi. Kehilangan momentum Chalman Susanto benar sekali di sini. Tepat di posisi ketiga. Sayang sekali. Sudah bersama saya kembali lagi dengan Bung Alexander Sitompu. Yes, ternyata sudah menyisakan 5 laps lagi untuk SBK 1000 dan juga SS 600 Community. Race yang pertama bahwa Iwan mendominasi dengan sangat luar biasa dengan gap 1,8 detik, dan juga ternyata Mr. Erik Saputra mendapatkan sebuah tantangan dan juga perlawanan yang sangat kuat dari belakang, yaitu dari King Chalman di sana. Sedangkan Sandik satu saja sendiri dari 600 cc, membayang-bayangi dari kelas 1000 cc di sini bahwa Sandik memang mungkin bila mana nantinya dia ingin improve dan juga upgrade ke 1000, pastinya dia akan sangat-sangat baik untuk bisa fight bersama dengan barisan-barisan terdepan. Dan inilah dia teman-teman semuanya, King Chalman berusaha untuk menusuk, namun dia belum mendapatkan momentum dan juga celah terbuka dengan sangat baik untuk bisa mengganggu Mr. Erik Saputra, yang terlihat memang pada saat di cornering dirinya memang selalu agak sedikit melambai untuk Mr. Erik Saputra, sehingga Chalman selalu mendekat dan terus mendekat. Dan malah sekarang terlihat Sandik mulai mengancam King Chalman di sana yang berada di urutan ketiga, 600 versus 1000. Wow, ini benar-benar terjadi di sirkuit kita pastinya dari event Mandalika Racing Series 2025 putaran yang kedua. Dan inilah dia 3 serangkai yang akan memperebutkan posisi 2 dan 3 yang pastinya akan sangat seru. Memang kita tahu bila mana nantinya Sandik akan mendapatkan posisi 2 ataupun posisi 3 pada saat podium, pastinya akan tetap sama sesuai dengan urutannya 1000 cc dan juga 600 dan kita akan tunggu teman-teman semuanya. Sudah terkikis 2 lap, 4 lap lagi yang tersisa, di mana sektor 1 ini didapati oleh Iwan Setiawan dan juga sektor 2 Iwan Setiawan lebih unggul. Sedangkan 94 Sandik di sektor 3 dan sektor yang keempat. Ini adalah suatu hal yang begitu luar biasa. Iwan Setiawan memang pada saat di race pertama ataupun lebih tepatnya di round pertama dari event ini, dia mendapati masalah pada saat shifter dan juga misgearnya di sana. Namun dia berbenah dengan begitu cepat, melakukan improve dan juga melakukan reparasi dengan begitu cepat dari motor yang dia gunakan, ya, pastinya, sehingga dia bisa mendapatkan top performance pada hari ini, hari Sabtu di race pertama mereka. Dan bisa dipastikan bila mana dia menjaga asa dan terus tidak ada kendala. Dan inilah dia mulai saling dipantau pergerakan dari Chalman bersama dengan Sandik di sana. Gapnya hanya terbuat waktu 0,2 detik saja. Dan inilah dia momentum untuk Mr. Erik Saputra menjauhi pergerakan dari King Chalman dan juga dari Sandik. Saling mulai melakukan gap antara satu sama lainnya di urutan kedua dan urutan yang ketiga. Sedangkan Sandik, ini adalah suatu keuntungan untuk Sandik karena napasnya King Chalman. Dan juga bagi para seluruh teman-teman semuanya di sini, mungkin ada yang bertanya, kita masih menyisakan berapa kelas lagi? Kita masih ada kelas pamungkas kita di akhir acara nanti, yaitu adalah Underbone 110 cc untuk menutup hari Sabtu dari putaran kedua dari Pertamina Mandalika Racing Series. Dan kami mengucapkan terima kasih pastinya untuk para sponsor, ya, dimana sponsor-sponsor ini begitu luar biasa terus memeluk rangkaian acara kita. Untuk main sponsor kita ataupun sponsor utama kita, kami ucapkan terima kasih untuk Pertamina, supported by dari Bank Mandiri. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Ban Pirelli bersama dengan Yamaha, dan ada juga RCB dan Yuma Racing. Terima kasih banyak. Dan juga selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Honda, GS Astra, Carglass Helmet dan juga Lintas Fortuna Nusantara ataupun LFN. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk MFZ Wheels, ada Arai, terima kasih banyak, bersama dengan Respiro dan juga Semco, banyak terima kasih. Dan juga selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk Piccoli, Moto Oil dan juga Ulti X, Narmada Mineral Water, RK Chin dan juga MS Blue for Men. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada BUMN dan juga Injourney dan Wonderful Indonesia. Kemenparekraf kami ucapkan terima kasih banyak juga, dan juga Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB dan juga MGPA. Dan yang terakhir, event dari Pride Motorsport.
itulah dia teman-teman semuanya, dan mungkin sembari menunggu kita terus melihat dari 3 lap yang tersisa. Ya, benar sekali. Bagi para seluruh penonton-penonton yang ingin hadir besok hari, kami persilahkan, pastinya tidak dipungut biaya ataupun Benar sekali. free, gratis bagi masyarakat yang berdomisili di area Lombok ataupun dari provinsi NTB, baik dari Mataram, Senggigi dan kota-kota yang lainnya. Silakan, yang lagi liburan. kami persilakan, ataupun yang lagi liburan bersama dengan sanak saudara, karena yang lagi liburan yang mungkin ingin bermain pedal di kota ini, silakan. Siapa tahu ada yang ingin datang ke sini, kami persilakan dengan senang hati. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan dari live streaming bila mana tidak bisa hadir di hari Minggu besok dari Mandalika Racing Series channel YouTube dan juga channel YouTube dari Kompas TV. Ada 2 sumber ya. Ya, benar sekali. Dan ini teman-teman semuanya belum ada perubahan, dan nampaknya sudah King Chalman berhasil digeser oleh Sandik ini. Oh, diambil lagi. Diambil lagi. Memang beda power motornya ya, power, beda cc. memang Tapi terlihat unggul ya. di pengereman selalu diambil oleh Sandik. Sandik itu nge-push motornya di corner speed sama breaking point. Betul. Dan inilah dia perbedaan yang signifikan antara Sandik dan juga Chalman, antara speed motor dan juga keunggulan dari beberapa sektor demi sektor. Untuk Sandik sendiri mungkin tikungan demi tikungan begitu unggulnya advantage untuk Sandik, dan juga mungkin pada saat di track lurus Chalman memang mendominasi dengan benar powernya di sana. Kemarin saya ingat sempat disinggung oleh Bung Alex Ya, ke Sandik ya. Betul. Kapan untuk menggunakan motor 1000 cc gitu. dan jawabannya kalau ada rezeki. Dan Oke. nampaknya lagi sedang dicari rezekinya untuk Amin, bisa ya. mungkin di putaran ketiga menggunakan 1000 cc-nya. Dan mulai mengancam lagi, Mr. Eric Saputra mulai didatangi lagi tamunya dari belakang, yaitu adalah Chalman. Mulai rapat kembali dengan gapnya hanya terpaut waktu 0,1 detik saja. Harus berhati-hati. Ini terlihat Mr. Eric lebih wise, lebih dewasa. Dia tidak terlalu memaksakan, berbeda halnya di putaran-putaran sebelumnya ataupun di tahun lalu, yang dimana dia mendapati kerugian yang bisa dibilang crash, overshoot di sana, sehingga tidak bisa mendapatkan poin. Karena pada saat di 2024 di last round, di last putaran, dirinya harus digeser, disalip oleh Iwan Setiawan untuk bisa mendapatkan juara umum di kelas 1000 cc. Nampaknya dia belajar dari pengalaman, dia tidak ingin melakukan kesalahan seperti itu lagi, sehingga dia lebih wise, lebih tenang. Dia tidak mempedulikan walaupun gap bersama dengan Iwan Setiawan hampir di angka sekitar 3 detik bahkan, ataupun 4 detik. Yes, betul sekali, hampir 5 detik bahkan. Dan inilah dia memasuki last lap dari kelas Superbike 1000cc dan juga Super Sport 600cc Community, di mana bagi para seluruh fans dan juga para seluruh teman-teman edik dan juga antusias dari untuk underboard 150cc, harap persiapan ya. Ya, siapkan cemilannya karena akan sangat seru jalannya balapan. Dari total 24 starter nantinya untuk underboard 150cc, dan kita fokus terlebih dahulu untuk selebrasi dari keseluruhan pebalap di kelas ini yang akan segera menyentuh garis finishnya, di mana setengah perjalanan lagi untuk Iwan CMS sudah berada di tikungan yang ke-8 di depan sana. Dan inilah dia teman-teman semuanya, kita akan langsung serahkan kembali ke Rio. Oke, sudah di lap yang terakhir. Ini akan menjadi battle nampaknya oleh Chalman. Dari 2 lap yang terakhir, Chalman sudah mulai menusuk-nusuk, sudah mulai mengambil celah. Apakah bisa Mr. Eric Saputra to defend it from Chalman Susanto? He's coming really fast. He's coming so fast. And we have Sandik also fighting even with a different class, with a different bike, different specification. But he's coming closer with a fast maneuver. Kita masuk di sektor yang selanjutnya lagi. Sektor yang terakhir sudah terlihat Iwan CMS memasuki di tikungan kanan, yakni tikungan yang ke-16. Sambut saja Iwan CMS with the CBR 1000 Triple R Fireblade. Tikungan ke-16 Iwan. Di belakangnya dia ada Eric Saputra yang coba untuk mempertahankan defending the position from Chalman. King Chalman is trying hard to get a second place, and Iwan Setiawan wins the Superbike 1000cc Community. Dan Eric Saputra posisi kedua untuk kelas 1000cc komunitas. Di posisi ketiga ada Chalman, King Chalman Susanto. Dan banyak selamat untuk Sandik as the winner of the 600 community. Pemenang dari 600cc komunitas disusul oleh Iko Mangyudana dan Edi Purnomo. Kalau saya lihat di sini mungkin Yosep dan juga Yosep dan juga Edi Purnomo ya yang 600cc. Mungkin Iko Mangyudana berada menggunakan 1000cc, tapi kita lihat
Dia menggunakan Superbike itu adalah Iwan Setiawan, Erik Saputra, Calman Susanto, Iko Mangyudana dan Roni Sulbiakto. Sedangkan Edi Purnomo, Yosef Kurniawan bersama dengan Sandik itu menggunakan 600 cc. Jadi dari 8 pembalap ada 5 yang menggunakan Superbike. Nah itu dia teman-teman semuanya. Kembali lagi saya mengingatkan apa yang sudah diingatkan oleh Bung Alex tadi, bahwa tepat setelah ini akan ada race UB atau Underbone 150cc supporting class U25. Ini merupakan supporting class, tapi serunya ya kita udah tahu ya. Jadi jangan kemana-mana, sayang kalau untuk dilewatkan. Siapkan cemilan kalian, bantu share ke teman-teman kalian, para penghobi balap, para pecinta motorsport di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, dimanapun kalian berada. Bantu di share dulu agar supaya kita bisa melihat penutupan dari hari ini, race Underbone 150cc memberikan kita hiburan yang sangat luar biasa menarik. Oke, dan kita akan langsung segera ke Parc Fermé yang nantinya akan dibawakan langsung oleh rekan saya Alexander Sitompul. Pertanyaannya simple aja. Di mana lo merasa paling bisa jadi diri lo sendiri? Jawaban gue selalu sama. Di sini. Makanya, selalu ada keinginan untuk terus kembali. Untuk pulang, untuk alasan tertentu, atau tanpa alasan sama sekali. Dan lebih seru kalau ngelakuinnya sama-sama. Inilah kenapa kita jatuh cinta pada traveling. Kita tersesat, lalu menemukan. Rasa asing, Tapi lalu merasa seperti pulang. jadi di mana kamu merasa kamu bisa jadi dirimu sendiri? Di Indonesia aja. Pertanyaannya simple aja. Datanglah mendekat, mari bersatu kita